sini saya akan menceritakan kembali tentang novel yang berjudul Belenggu, karya Armin Pane. Novel Belenggu terdapat 3 tokoh. Yang pertama, Tono, Tony, dan Rohayah, biasa dipanggil Yah. Di dalam novel Belenggu menceritakan tentang kisah cinta segitiga antara Tono, Tony, dan Rohayah. Tono adalah seorang dokter. Dia sibuk dengan pasiennya. Memiliki istri bernama Tini. Begitupun Tini sibuk dengan dunianya sendiri. Dan Rohayah adalah dulu sempat pernah menikah dengan seseorang yang paling tua. Lalu dia resmi bercerai dan sekarang menjadi pelacur. Saking sibuknya, Tono dan Tini ini menikah hanya karena keterpaksaan. Di mata Tono, Tinilah yang paling cantik, wanita yang paling cantik. Sedangkan Tini menikah dengan Tono hanya karena pelampiasan, pelarian. Saking sibuknya si Tono itu tadi terhadap pasien, dia pun tidak ada waktu dan semakin menjauh kepada Tini. Begitupun Tini sibuk dengan urusan sosialnya. Bahkan dia lupa mengurus rumah tangga, lupa mengurus suaminya, dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri Tono. Beberapa saat kemudian, Tono pun mendapat telepon dari seorang pasien yang bernama Nyonya Eni. Nyonya Eni pun ingin dirawat Tono karena sakit. Lalu Tono pun menghampiri rumah si Nyonya Eni tersebut. Sesampainya Tono di rumah Nyonya Eni, rupanya Nyonya Eni tersebut adalah Rohayah atau biasa dipanggil Yah. Dia menggonta-ganti namanya, padahal aslinya namanya kan Rohayah. Lalu Tono menyadari kan bahwa itu Rohayah. Dan ternyata Rohayah dan Tono itu tadi temannya di waktu kecil. Di waktu SMA, dan keduanya pun memiliki kenangan yang sangat luar biasa. Rupanya Rohayah diam-diam dulu kagum terhadap Tono, bahkan mempunyai perasaan. Tapi waktu dulu Tono tidak menyadari bahwa Rohayah itu tadi mengagumi si Tono. Lalu mereka berdua pun bercerita tentang hidupnya yang sekarang, bercerita tentang dahulu di waktu SMA. Sampai keduanya pun tidak tersadari kan. Lalu si Tono itu tadi diam-diam sudah mulai suka terhadap si Rohayah, karena Rohayah itu tadi tuh memiliki sikap sopan terhadap si Tono. Lalu diam-diam pun si Tono itu tadi sering kan ke rumahnya si Rohayah tadi, bahkan setiap hari. Nah, mumpung kesempatan si Tini keluar kota di Surabaya, dia kan ada acara di situ. Nah, terus si Tono itu tadi diam-diam tinggal di rumah Rohayah itu tadi selama seminggu lebih. Nah, itu kan Tini tadi kan gak tahu. Ya mereka berdua, si Tono dan Rohayah itu tadi tinggal berdua. Ya dia
selama tinggal berdua menceritakan masa lalunya gitulah intinya. Nah terus beberapa hari kemudian Tono pulang ke rumahnya menghampiri Tini. Nah Tono itu tadi tiba-tiba ada telepon untuk bermain musik keroncong di pasar. Kan hobinya si Tono itu tadi bermain musik keroncong. Nah terus sesampainya di pasar, si Tono terus bermain musik keroncong. Nah terus tiba-tiba Tono bertemu dengan seseorang yang bernama Hartono. Nah setelah bertemu dengan Hartono, mereka saling ngobrol, akrab gitu kan. Nah terus si Tono bilang, kalau nggak keberatan ya main ke rumahku gitu. Nah terus si Hartono tadi main kan ke rumah si Tono. Nah tiba-tiba tidak sengaja yang bukain pintu itu tadi si Tini, istrinya si Tono tadi. Nah begitu dibukain pintu, ternyata Hartono dan Tini itu tadi dulu pernah ada hubungan. Bahkan ada hubungan seks mereka berdua, si Tini dan Hartono tadi. Makanya dari itu Tini ingin menikah dengan Tono karena ingin melupakan masa lalunya terhadap Hartono itu tadi. Nah, setelah mereka berdua melakukan seks dulunya, si Hartono itu tadi meninggalkan Tini dengan alasan tidak tahu itu. Nah, meninggalkan si Tini tuh ditinggalkan dengan surat kecil kan. Nah, terus beberapa tahun kemudian si Hartono itu tadi menemui Tini kan. Tininya tuh diajak balikan gitu. Terus Tininya tidak mau. Terus dia memilih menikah dengan Tono. Karena ya itu tadi ingin melupakan masa lalunya terhadap si Hartono. Nah, terus beberapa hari kemudian si Tini pun tahu bahwa Tono dan Rohayah itu ada hubungan. Tono selingkuh. Si Tini pun sakit hati, merasa terpukul dirinya. Karena menyesal, selama ini dia tidak baik menjadi seorang istri, belum memenuhi seorang istri. Nah, terus si Tini pun menemui Rohayah. Mereka ngobrol. Si Tini pun nyuruh Rohayah untuk menikah dengan si Tono itu tadi. Lalu si Tini pun pergi ke Surabaya dan meninggalkan si Tono dengan meninggalkan surat kecil. Lalu Rohayah pun menghampiri si Tono. Tapi Rohayah pun mikir kan bahwa Rohayah tidak pantas untuk si Tono. Sedangkan si Tono seorang dokter, seorang penolong orang sakit, seorang dokter yang baik-baik. Sedangkan Rohayah seorang pelacur yang dulu diam-diam menjadi istri simpanan orang Belanda. Rohayah pun tidak pantas, memikir dirinya tidak pantas untuk si Tono. Lalu Rohayah pun meninggalkan si Tono dengan surat kecil yang di bawahnya ada piring hitam. Biar menjadi kenang-kenangan. Lalu si Tono pun fokus dengan pekerjaannya. Tapi dalam hati si Tono
si Tono merindukan seorang Tini dan juga merindukan Rohayah itu tadi. Begitupun si Tini tidak bisa melupakan Tono. Bahkan Tini pun menyesal bahwa dulu pernah tidak memenuhi seorang istri, memenuhi kewajibannya. Begitupun Rohayah yang pergi meninggalkan si Tono dan pergi ke luar negeri. Dia juga merindukan si Tono. Seseorang yang dulu di waktu SMA mempunyai kenangan yang luar biasa kepada si Tono. Baik itu kenangan di SMA, kenangan di waktu kecil kepada si Tono. Tapi apalah daya, si Tono hanya bisa fokus kerja dan kerja. Dan sementara si Tini dan Rohayah itu tadi yang masih merindukan sosok Tono. Si Tono pun terus bekerja. Dan lama-kelamaan si Tono itu tadi mulai lupa kepada dua wanita yang telah dia cintai tersebut. Itulah tadi novel Belenggu yang dapat saya sampaikan. Menurut saya, novel Belenggu itu sangat bagus ceritanya. Dan menurut saya, novel Belenggu, janganlah engkau menikah hanya karena keterpaksaan. Janganlah engkau menikah hanya karena sebuah bahan pelarian. Dan janganlah engkau menikah hanya karena sebuah pelampiasan untuk melupakan masa lalu. Tapi menikahlah karena sungguh-sungguh kemauanmu sendiri mencintai dan menyayangi seseorang tersebut. Mungkin banyak menikah hanya karena keterpaksaan atau mungkin dijodohkan orang tua, itu kan banyak. Itu kayaknya rasanya tidak enak sekali, kayak keterpaksaan gitu. Cukup sekian.